Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K di tahun 2024. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya mengenai kode kelulusan ya, ini untuk P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu ya, atau part time ya. Nanti kita akan bahas ini kode-kode ini ya, berasal dari resmi ya, dari BKN. Nah, tentunya teman-teman harus paham teman-teman itu masuk di kode L ya, R2, R3, R4 ya, di TH, TMS ataupun yang lainnya juga. Misalkan di sini nanti di P3K guru ya ada namanya P1, P2 ya. Terus ada P saja, ada S ya. Nah, tentunya teman-teman harus memahami nanti dalam pengumuman ya yang disampaikan di masing-masing instansi. Nah, kita ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang nanti mendapatkan kode R2L dan juga R3L. Itu artinya apa sih? Nah, nanti teman-teman kita akan bahas untuk kode kelulusan di P3K. Nanti teman-teman itu, nah ini kira-kira teman-teman nanti masuk di P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Nah, sebelumnya teman-teman di seluruh instansi ya itu sudah mengumumkan ya hasil P3K tahap 1 ya dari beberapa instansi. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di laman kita ya, masdiokdr.com. Teman-teman bisa masuk di sini di hasil seleksi P3K 2024 ya. Di sini sudah ada 17 instansi ya yang sudah mengumumkan P3K di tahap 1 ini. Nah, teman-teman nanti kita akan mengupdate terus ya. Hari ini sudah ada update terbaru ya, sekitar ada 10 instansi yang sudah menyampaikan hasil kelulusan di P3K tahap 1 ya. Nanti kita akan update kembali ya. Nanti teman-teman mungkin belum ada yang tahu informasi mengenai kelulusannya di instansinya ya. Nanti teman-teman bisa cek di masdiokdr.com. Nanti teman-teman bisa masuk di ASN hasil P3K 2024 ya. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, nanti terkait dengan kode kelulusan. Nanti teman-teman masuk di penuh waktu ataupun di P3K paruh waktu. Nah, tentunya nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi untuk P3K nanti di 2024 memang sudah banyak informasi ya mengenai di P3K penuh waktu ataupun di P3K paruh waktu. Nah, nanti namanya teman-teman juga harus paham ya. Nanti teman-teman itu mendapatkan kode apa ya? Apakah mendapatkan kode L, R2, L3 ya, R4 dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman berdasarkan jadwal P3K untuk pengumuman di tahap 1 ya, berdasarkan dari edaran BKN yang mana untuk pengumuman hasil seleksinya ya. Jadi untuk pengumuman kelulusannya itu adalah disampaikan tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, mungkin ada beberapa instansi yang belum menyampaikan terkait dengan pengumuman hasil P3K di tahap 1 ya, ditunggu saja ya, karena memang masih ada batas waktunya sampai dengan di 31 Desember 2024. Nah, sekarang kita akan bahas teman-teman ya, berdasarkan dari pengumuman ya di masing-masing instansi. Nanti kita akan melihat ada beberapa keterangan kode ya. Misalkan di sini ada L ya, ada R2, R3, R4, ada TH, TMS, APS, DIS ya, dan juga di sini mungkin nanti ada P1 ya, ada P2 dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum membahas ke sini ya, nanti kan ada yang namanya P3K penuh waktu ataupun di P3K paruh waktu ya. Nah, di sini sebenarnya untuk aturan mengenai P3K paruh waktu ya itu sudah dijelaskan teman-teman ya, berdasarkan Permen PAN RB nomor 347 tahun 2024 ini mengenai mekanisme seleksi P3K di tahun 2024. Nah, kalau kita lihat teman-teman, untuk yang mendapatkan formasi ya tentunya dia akan menjadi P3K penuh waktu ya. Artinya nanti yang mendapatkan misalkan kode R2-L ya, seperti ini ya. Nah, jadi dia R2 ini adalah kode kompetensi ya, jadi kode tenaga honorer K2.
Terus nanti ada lagi R3 ya. Nanti misalkan R ya, di sini ada R3L. Ini tentunya ada berarti dia mendapatkan mendapatkan P3K penuh waktu ya. Nanti kita akan bahas kode-kode ini. Nah, di sini yang pertama teman-teman ya. Jadi untuk P3K ya, P3K itu ada dua seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi dan juga ada seleksi kompetensi. Nah, seleksi administrasi ini adalah ketika teman-teman itu mengupload berkas-berkasnya ya, mengupload berkas-berkasnya ya. Kemarin ada ijazah, ada KTP, ada surat pernyataan dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti dia akan dinyatakan dalam TMS ya ataupun MS ya. Nah, setelah teman-teman seleksi berkas ini selesai, baru ada namanya seleksi kompetensinya. Nah, kalau seleksi kompetensi ini kemarin mengerjakan soal-soal itu ya. Nah, setelah teman-teman nanti ya, di sini nanti setelah hasilnya selesai ya, maka itu akan muncul dan yang bisa mendapatkan yang bisa mendapatkan formasi itu adalah dengan nilai yang terbaik ya. Nah, di sini kalau teman-teman cek di bagian terakhir di di diktum terakhir teman-teman ya. Nah, ini. Jadi di bagian ke-33 ya, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan ya, jadi mulai dari seleksi administrasi, terus seleksi kompetensi, maka dan tidak mengisi lowongan ya, jadi dia tidak mendapatkan formasi, maka dia dapat dipertimbangkan. Ya, di sini dia dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, ingat ya, jadi dipertimbangkan. Kalau misalkan nanti nggak dipertimbangkan gimana Pak ya? Berarti tetap menjadi honorer ya, kan tidak dipertimbangkan. Tapi semoga saja ya semuanya yang sudah mengikuti rangkaian seluruh kegiatan dan tidak mengisi formasi nanti bisa menjadi P3K paruh waktu. Nanti oke teman-teman, kita akan cek untuk di kode-kode yang sudah kita sampaikan ya. Misalkan di sini ada di pengumuman untuk P3K teknis teman-teman ya, di Provinsi Jawa Timur untuk periode 1. Nah, di sini sudah sudah diberikan informasi teman-teman ya. Jadi masuk arti kode ya di dalam pengumuman. Yang pertama ada L ya. Jadi L itu adalah peserta yang lulus menurut Menpan RB ya, keputusan Menpan RB nomor 347. Terus R2 ya, R2 ini adalah tenaga honorer S kategori 2. Ya, yang ketiga itu adalah tenaga honorer atau non ASN ini yang terdata di dalam database BKN ya. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman ya, untuk di tahap 1 itu yang bisa itu kan hanya di pelamar prioritas dan juga untuk tenaga honorer yang terdata di dalam database BKN nih ya. Terus nanti ketika teman-teman yang lulus itu seperti apa Pak? Jadi nanti kodenya ya, misalkan teman-teman itu adalah ex honorer kategori 2, berarti nanti dapat kode R2-L. Ya, misalkan nanti teman-teman dapat masuk di tenaga honorer yang masuk dalam database BKN, nanti yang ketika mendapatkan informasi maka kodenya R3L. Ya, nanti kita akan lihat di sini. Nah, contohnya seperti apa ya? Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman di dalam lampiran seperti ini ya. Nah, di sini tentunya kalau kita lihat di sini di dalam hasilnya ya, jadi yang di sini dinyatakan semua lulus ya, ini adalah R3L, ini berarti dia lulus mendapatkan formasi. Lah, R3 ini adalah tenaga honorer ya yang masuk dalam database BKN ya. Jadi R3 ya, ini berarti dia mendapatkan formasi. Terus misalkan kita kasih contoh untuk yang R2L ya. Nah, R2L ini berarti adalah K2 teman-teman ya. Ya, jadi dia tenaga honorer kategori 2 yang ada L-nya seperti ini, berarti dia lolos, dia mendapatkan formasi. Nah, nanti kalau cuma teman-teman dapat R saja, R atau R2 atau R3 ya. Nah, ini berarti teman-teman tidak mendapatkan tidak memenuhi formasi, nanti menjadi P3K paruh waktu seperti yang kita jelaskan tadi di dalam diktum ini tadi ya. Nah, ya jadi seperti ini ya. Jadi yang misalkan di sini teman-teman ya, kita kasih contoh misalkan di tenaga kesehatan, misalkan ya di tenaga kesehatan, berarti nanti yang dapat kode R3L ya. Jadi R3L itu berarti dia tenaga honorer yang masuk dalam database BKN dan dia mendapatkan formasi. Ini jelas nanti dia akan menjadikan P3K penuh waktu. Nah, sedangkan yang R3 saja berarti ini dia
menjadi P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah, karena dia tidak mendapatkan formasi ya, maka tidak ada kodenya L. Nah, ini tentunya diambil berdasarkan nilai tertinggi ya. Jadi sekarang kan tidak ada nilai ambang batas. Jadi yang mendapatkan kuota yang mendapatkan formasi itu adalah yang berperingkat terbaik ini ya. Ini misalkan kita cari untuk yang R2 misalkan. Nah, kalau cuma R2 seperti ini ya. Nah, ini ada R2L ya. Nah, R2L berarti dia adalah honorer kategori 2 dan dia L ini berarti dia mendapatkan formasi, gitu ya. Kalau cuma R2 saja teman-teman. Nah, di sini banyak sekali ya. Nah, di sini ada K2 ya. K2 dengan nilai tertinggi ya. Nah, di sini. Nah, dia K2 dia mendapatkan formasi. Ini kalau kita lihat formasinya 3 teman-teman ya. Nah, formasi 3 ini semuanya diambil K2 ya. Padahal di sini masih ada 3 K2 ya. Jadi ada K2-nya ada 6 ya. Nah, maka formasinya ada 3, maka yang diambil adalah dengan nilai tertinggi. Itu teman-teman ya. Nah, kalau yang seperti ini R2 ya, R2 berarti kategori 2 ya, dia tidak dapat formasi lah. Nanti sesuai dengan informasi nanti bagi yang sudah mengikuti di seluruh tahapan maka dia bisa menjadi P3K paruh waktu. Itu teman-teman ya. Terus nanti di penjelasan kode ini nanti teman-teman bisa cek di paling bawah ya. Nah, cek di paling bawah, nah nanti ada penjelasan mengenai arti-arti kode ya. Misalkan di sini ada L, itu adalah peserta yang lulus. R2 itu adalah X tenaga honorer kategori 2, R3 ini adalah tenaga honorer yang terdata di dalam database BKN. R4 ini nanti adalah tenaga honorer yang terdata menurut Menpan RB di nomor 347. Terus TH adalah peserta yang tidak hadir, TMS adalah yang tidak memenuhi syarat, APS ini yang mengajukan pengunduran diri, DIS adalah peserta yang kena diskualifikasi. Dan sini untuk yang guru teman-teman. Nanti untuk yang guru ya, ini kita kasih contoh untuk di tahun 2023. Nanti kalau di guru nanti ada P1 ya. P1 ini adalah untuk pelamar prioritas. Terus ada P2 ya. P2 nanti ada pelamar prioritas juga. Ini contoh untuk di tahun 2023 kemarin ya. Jadi teman-teman harus paham nanti teman-teman itu masuk di P3K penuh waktu ataupun di P3K paruh waktu. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.